Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di kampus atau STI Hajar Salim yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua STI Hajar Salim ini, Ibu Dr. Yami MM, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pimpinan STI Hajar Salim ini, ada Ibu Ketua kita yang hadir, dan Bapak Ketua IPTKM Pak Nazib, dan Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir hari ini, dan kemudian kepada seluruh peserta yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini, yang kita siap untuk menyerap ilmu yang sangat penting untuk kita hari ini. Dan teristimewa juga yang sama-sama kita hormati, yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak-Bapak Rebi Parahan SMSD. Kalau kelihatannya Bapak ini masih muda ya, nanti lebih jelasnya bisa kenalan seperti itu. Nah, untuk tidak singkat memperpanjang waktu, adapun acara kita pada hari ini adalah pelatihan pengolahan data menggunakan PLS, yang mana ini kita peruntukkan untuk seluruh mahasiswa, dan insya Allah akan kita mulai sebentar lagi. Untuk mengawali acara kita ini, marilah sama-sama kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara kita selanjutnya yaitu kata sambutan. Sekaligus membuka kegiatan kita ini, kita mohonkan kepada Ibu Ketua, kepada Ibu Dr. Heliani, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Desman? Sehat? Oke, semangat? Oke, semangat ya? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan pelatihan untuk pengolahan data dengan menggunakan Smart PS. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Hijam. Pak ini dari Universitas Andalas, Padang, berhubung ke Bukit Tinggi, dengan semangat ya, tentu kita lebih semangat lagi kan. Yang hormati juga ada Wakil Ketua 3 di sini, Bu Sri Kemala, Ketua Pemimpinan Mutu, Bapak Naza, kemudian Kapolri, ada juga Bu Dona, ada Sekretaris MM, semangat semua, dan yang saya banggakan mahasiswa STI Hajar Salim Bukit Tinggi. Gue ingin tanya ya, kira-kira ini sedang penulisan semua ya? Sedang penulisan skripsi, ya? Ada dua datanya? Ada? Atau belum menyebarkan personel? Atau belum ada atas pundernya? Belum ya?
Kira-kira dalam penulisan skripsi itu kesulitannya di mana? Keras suaranya. Kesulitannya di mana dalam penulisan skripsi? Pengolahan data, karena Pak Andika di sini mungkin ya. Benar pengolahan data. Oke, berarti Ibu Pak Koliman ya sudah mampu memecahkan persoalan ya yang saudara hadapi. Jadi itu sebenarnya tujuan kita. Jadi bagaimana mahasiswa ya mampu yang mengetahui dan mampu mengolah data sendiri nantinya. Ya, jadi akan beda data diolah sendiri dengan data diolahkan orang lain. Kan banyak juga mahasiswa ya, bisa saja disuruh orang lain untuk mengolah gitu kan. Kita tinggal membaca hasilnya, itu bisa. Tapi akan lebih terasa manfaatnya ya kalau data itu diolah sendiri. Itu ya Pak Nika ya, diolah sendiri. Jadi ini pun nanti pas kopre ya, saudara ingin mempertanggungjawabkan apa yang saudara buat, itu akan lebih yakin ya kalau data itu diolah sendiri. Oke, jadi inilah kesempatan yang sangat baik sekali ya bagi saudara untuk menimba ilmu dalam pengolahan data, sehingga tadi persoalan-persoalan yang sudah hadapi di dalam penulisan skripsi itu dapat diminimalkan. Ya, jadi itu bisa dijawab Pak Dika ya, karena kita ini kan tidak semuanya mungkin menggunakan Smart PS, tapi nanti data yang seperti apa ya yang cocok dengan menggunakan Smart PS. Dengan cukup tentang pelatihan data Smart PS, kalau PS itu semuanya kan nggak tahu datanya apa, tujuan belajarnya apa, hipotesanya apa, sampai Smart PS sebenarnya kan ya seperti itu. Tapi Pak Dika kita harapkan untuk menjelaskan apa data seperti apa ya yang cocok menggunakan Smart PS. Kemudian di sini juga ada dosen ya, mudah-mudahan ini juga bisa mengupgrade ya ilmu dosen dalam pengolahan data ini. Baik, mungkin itu saja. Saya gunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Ya, jelas saudara keluar dari dalam luar ini itu sudah bisa memecahkan persoalan yang tadi disebutkan. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pengolahan data dengan menggunakan Smart PS dengan resmi kita buka. Bila dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu pengajar ini yang sambutan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum kita langsung masuk ke acara inti, kita sampaikan bahwa selama acara kita tetap juga untuk menjaga jarak mungkin yang rapat mungkin di dalam sedikit ya. Kemudian alhamdulillah oleh kalau masker ya cuma dipakai ya. Nah kemudian sekali nanti mau makan boleh. Baik, kemudian Bapak Ibu selanjutnya kita masuk ke acara kita itu pelatihan ya, pengolahan data menggunakan PLS yang Allah akan diisi oleh Bapak Dedi Andika, di mana beliau ini aktivitas yang hari adalah dosen ya, dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas jurusan manajemen juga, alhamdulillah sama dengan kita. Kemudian beliau dulu kuliah juga S1 di Unan Ekonomi, melanjutkan S2 di Universitas Gajah Mada di Padang. Baik, Bapak Ibu, tanpa mengepannya waktu karena kita tentu di sini ingin langsung praktek sebelumnya yaitu materi dulu. Jadi yang kita pertama materi akan disampaikan oleh narasumber kita, tentu nanti Allah akan dilanjutkan langsung praktek materi. Baik, demikian untuk acara selanjutnya langsung kita serahkan kepada narasumber kita, pada Bapak Andika di
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya berdiri ya. Nah, di pelatihan bukan ceramah, jadi biasa saya ngajar itu ya berdiri. Saya sudah lama nggak berdiri. Ngajar itu banyak duduk. Saya Bu ya, dosen yang lainnya tapi duduk. Daring ya Pak. Daring, kangen berdiri. Ngajarnya jadi ada kesempatan ya. Oke, ini kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan arahan Bu Ketua tadi, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan rekan-rekan semuanya itu kemampuan untuk mengajar. Tapi tadi ditanya di awal ya, semuanya masalah skripsi apa? Benar nggak masalah apa? Iya. Biasanya kampus kan di mana-mana semuanya. Kita kan proses digital management pun kita sering banyak proses sebenarnya masalahnya begini. Benar nggak saudara? Buktinya apa? Kan belum mau beli data. Kalau datanya belum masuk, belum. Yang belum mau ber. Belum dikerjakan ya. Nah, itu dulu masalahnya. Ya, benar Pak. Saya di jurusan pun juga sering marah-marah sebenarnya. Marah-marah ke mahasiswa. Di curhat. Apa maksud selesai? Setelah data. Kenapa emang datanya belum ada? Itu kan belum ada dikerjakan. Oke, dosen saya di kampus dulu pernah bilang gini, penelitian yang bagus itu yang seperti apa aja? Apa itu? Yang dikerjakan. Ya. Begitu banyak yang selesai. Ya, selesai. Itu makanya punya ide bagus tapi nggak diselesaikan. Ini dulu. Nah, cara menyelesaikan itu gimana? Itu dikerjakan. Jangan dibuat tidur, jangan dibawa main. Itu permasalahannya. Di mana sama aja. Benar. Dia pun ketika saya kuliah di sana, skripsi, ya. Permasalahan besar itu nggak dikerjakan. Sebenarnya kalau skripsi itu kita kerjakan, sebulan selesai. Saya yakin. Kita pastikan sebulan itu selesai. Dengan catatan kita mengerjakannya. Ya. Permasalahan hidup banyak ya. Terutama masih dokter kan hidupnya paling berat soalnya. Kita aja hidupnya udah kayak gini nggak berat-berat masih. Gara-gara dibentak skripsi ditaruh 1 tahun. Biasanya sandungan terbesar skripsi itu permasalahan cinta. Di belakang itu. Yang mahasiswa apa lagi masalah cinta? Misalnya di belakangnya tuh lampiran lembah tuh. Luis kan? Ya, jadi kita samakan persepsi dulu. Saya mau beri pemahaman bahwa skripsi dikerjakan, dilihat-lihat. Karena dia nggak akan pernah selesai dengan sendiri. Bukan ada video Zoom gini gua. Iya, ada. Pak acara mau foto aja, cari foto bu bisa enggak ya? Mana cediatnya? Di bawah terukur. Sama sih, jelas. Di bawah terukur itu semua orang itu bayar. Kan, lagi kita kita ini kaum akademik yang paling membuat kita menjadi kaum akademik itu adalah integritas. Kalau bayangan kalau itu yang menjaga orang lain kita sebagai kalian kita, integritas kita di mana? Dan benteng bagi orang akademik itu ya integritasnya. Nih contohnya untuk data bisa nanti sebenarnya dari ini data ambil nomor banyak atau banyak kita cukup mengucap 5 3 isinya sudah cukup selesai ini. Tapi kan enggak bisa akademik yang jumlah kejujuran dan integritas itu makanya tadi kebetulan itu juga
Kita masuk orang yang cukup strict dengan itu, jadi makanya juga ketika di konteks Pak Iman dengan sengaja saya mau berbagi. Nah, ya, mungkin untuk pembuka itu ya, yang penting dikerjakan dan Anda sisihkan waktu, khususnya mahasiswa. Kalau Bapak Ibu dosen kayaknya bisa biasa juga. Kalau mahasiswa yang menghadapi motifnya susah, benar ya? Dari luar itu enak buat tidur kan, laptopnya buka terus tinggal tidur. Dipanggil dosen, biar punya waktu saya pengen bimbingan, dosennya lagi nggak mau. Masalahnya gitu kan, di kampus mana pun ada bedanya. Itu ada UMP, di Politek juga. Mulai hari ini dan detik ini, ketika sudah mulai ditarik untuk belajar pengolahan data, saya juga mulai kita mulai misalkan skripsi data. Bisa kita pasang niat dan janji pada diri sendiri. Ya kenapa? Kita harus bawa waktu sampai jika kita serius itu selesai dengan cepat. Jadi GBK juga kan dulu. Abang yang gak kuat dulu. Tadi mau menyusun masa depan yang ceria, yang cerah. Nah, yang cowok juga ada yang berusaha apa saya. Ini seperti jadi yang diganggu dulu. Permasalahan paling tidak. Masalah duit apa sih? Kalau duit itu enggak. Saya juga tahu. Ngumpulin data pun sekarang sudah mudah ya. Pakai apa? Kalau zaman dulu sebelum pandemi ya, khususnya ketika bisa menggunakan pertemuan informasi di tatap muka, pengumpulan data itu mau jadi momok yang menentukan. Karena kita harus nyari orang yang mahasiswa itu ketika mulai mengumpulkan data, kamu sampelnya berapa? Sampah. Jadi sebagai ya, kapan mau disebar? Ini masih memperbanyak misalnya dulu. Kita minta izin surat izin ke sana sini. Kalau sekarang kan belum terkait sudah dibebas semua ya oleh teknologi. Kita bikin di Google Form, terus ada namanya teknologi WhatsApp juga, Anda share aja, terus 1000 orang, atau 100, dapat itu cuma 10%. Penelitian itu akhirnya sekarang sudah semakin mudah. Tidak ada lagi sandungan-sandungan yang harus membuat kita itu makin lama semakin malas. 10% dari yang kita sebar ternyata kalau butuhnya 50 sebagai 100 nggak mungkin setengahnya nggak bisa kan. Cukup dijulitin aja di WhatsApp. Saya lagi itu tolong jangan. Kayaknya penelitian kemarin kayak gitu juga. Akhirnya penelitian skala penelitian itu bisa kita perluas, tidak hanya di lokal saja. Bisa kita naikkan levelnya ke lebih luas lagi, cakupannya misalnya saja Indonesia. Itu menjadi mungkin. Kalau dulu kan ketika kita mau pakai embel-embel Indonesia di belakang penelitian kita untuk sampelnya itu, kita kan membayangkan biaya perjalanan, biaya-biaya lainnya. Nah, tidak. Kita punya saudara di Kalimantan, di Sulawesi. Kita tinggal ber-email saja, tinggal gigi saja, buka handphone, WhatsApp, chat satu-satu, kemudian minta tolong kita teruskan juga ke teman-temannya. Terus saya sudah tidak ada masalah. Butuh berapa? 100, 200 bisa saja. Nah, kembali ke cerita di awal tadi. Semuanya harus dimulai dengan niat dan komitmen. Jadi semuanya bisa selesai tepat waktu. Kalau anda kata Pak, saya mau selesai skripsi saya itu 2-3 bulan bisa. Sangat mungkin. Kenapa harus sampai setahun? Dan bahkan kami merasa itu ulang tahun terus skripsi, jadi sudah daripada mau revisorin bimbing, anak setahun dulu kan dia jelas. Di sini
dikit ya, mudah-mudahan nggak banyak. Nah, yang menghilang tiba-tiba ini di jurusan bantu-bantu di sana. Kami sering mencari mahasiswa yang hilang tanpa jejak. Kayaknya bagus, 3 ke atas. Tapi skripsi nggak dikerjain, bimbingan nggak pernah hilang. Tapi kan mungkin nggak punya kesadaran bahwa skripsi ini bagian penting dari masa studinya dia. Oke, kalau gitu saya masuk. Tadi sudah diperkenalkan sama Pak Liman. Sedikit perkenalan saja, seperti tadi saya dari jurusan manajemen korporasi ekonomi, pendidikan S1 manajemen UNAN, S2 ilmu manajemen IBM, kemudian bidang karir saya itu di strategi manajemen dan perilaku organisasi. Penelitian kita ini yang workshop hari ini sebenarnya dibuka untuk beres ya, itu lebih perilakuan. Sini ada presentasi keuangan. Ini bagaimana pasar modal ada. Manajemen keuangan ada. Oleh mainstream riset itu di manajemen ada 2. Yang pertama itu berbasis benar atau archival. Yang kedua itu berbasis keperilakuan. PNS yang akan kita pelajari itu sebenarnya penelitian untuk berbasis keperilakuan. Misalnya pemasaran, sumber daya manusia, SDM, juga operasional itu. Mungkin contoh yang akan saya berikan nanti lebih banyak untuk SDM atau pemasaran. Sifatnya keperilakuan. Ya. Ini silakan main-main ke kampus kami. Banyak spot yang Instagramable. Jadi untuk workshop hari ini kita ada 2 sesi ya. Pertama itu pengantar dan mungkin nanti kita akan lebih banyak praktek saja. Learning by doing. Timbang saya terlalu banyak seperti nanti Bapak Ibu dan saudara semua sendiri. Tapi sebelum saya mulai dan teruskan, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi dulu supaya nanti diskusi kita berjalan lancar. Nanti saya ngomong saya sudah dijawab, Anda belum tahu, belum paham. Karena semua sudah terlalu penelitian ya. Masih ingat konsep variabel? Saya tanya dulu. Jenis variabel itu apa? Jawab aja. Bebas dan berikat. Bebas dan dependen. Yakin 2 ada yang dipelajari baru-baru atau tidak ingat? Jadi dosennya udah kasih tahu, cuma pasti kasih tahu lagi sedikit. Ini atau mediasi. Keempat, moderasi. Saya mau cek itu dulu. Nanti saya udah bicara model, ini kan masih lupa. Bapak Ibu semua. Saya mereka yang betul cepat paham tentang pengelolaan data ini. Titik tolak itu dari situ dulu. Kalau kita nggak bisa mengelola data, kita akan bicara variabel. Dan ada jenisnya. Ada yang bilang variabel X dan Y, ada variabel bebas dan berikat, ada dependen, ada eksogen, ada endogen. Ya sebenarnya kalau yang terikat gimana? Dependen ya. Yang lain coba. Yang terikat gimana?
Yang mempengaruhi jadi pengaruh. Dipengaruhi, dependent ya. Dia terikat. Seperti ada konsep yang dipengaruhi oleh konsep lain. Oke, untuk review ya, untuk mengingat-ingat kembali variabel itu kan representasi dunia nyata dalam sebuah konsep. Kita menarik suatu hal, jadi sebuah gambar. Seperti saja kalau di pemasaran ada variabel namanya service quality, kualitas pelayanan. Itu jenis variabel, sebuah variabel. Apalagi mood, apa kejadian di dunia dalam gambaran atau konsep dari sebuah variabel. Kemudian ada jenis yang paling standar itu adalah dependent terikat. Tapi dia dipengaruhi, dependent tidak terikat. Dia yang mempengaruhi. Jadi independen ini tidak dia yang memberikan. Dia aja sama kita. Di statistik ekonomi dan bisnis ini teman-teman pernah kan? Ada banyak jenis pengolahan data di statistik, mulai dari regresi, simple regression, multiple regression, ANOVA, cluster, banyak lagi yang metode-metode lain. Saya akan spesifik menuju ke metode yang pertama itu faktor analisis, dan yang kedua itu regresi. Karena dia kan banyak penyinggung itu kan, sehingga teman-teman baru bisa paham apa sih yang sedikit ini sebenarnya. Kita paham, baca data itu gampang. Jangan kaget dulu. Yang jadi masalah itu ketika selesai mengolah data itu apa? SPSS misalnya. Mengolah analytic regression, keluar hasilnya tabel Excel pasti mengolah lagi. Tabelnya sangat luas. Kadang boleh banyak tabel jadi pangkat ya. Itu ya biasanya yang jadi masalah kita semua. Tapi ketika kita sudah paham dengan konsep kita nggak harus jadi semua tabel itu, termasuk pengajian. Jadi kita belajar ini kita nggak harus ada tabel yang kita harus abaikan saja, karena dia nggak substansial untuk hasil penelitian kita bahas. Karena kan proses statistik. Kalau kita ingat belajar matematika dulu kan, kita belajar matematik zaman yang belum terang-terang seperti saat ini. Itu kan semua langkah harus dibikin satu-satu. Langkah ini dulu, kemudian turunannya apa, sampai hasilnya sama dengan ini jadinya di bawah. Tabel-tabel juga seperti itu. Ada tabel yang sebenarnya sampingnya, yaitu sampingnya dari proses. Kita mau dapat apa sebenarnya? R-square. R-square itu kan dia rumus statistik diturunkan. Nah, ada tabel-tabel yang muncul untuk menghasilkan nilai. Atau untuk mencek kualitas. Square kualitas daya kita. Jadi kita coba kembali. Nah, dua yang saya fokuskan dulu ya. Yang pertama itu adalah faktor analisis, yang kedua itu adalah multiple regression atau simple regression. Regresi sederhana atau regresi berganda. Kalau Anda baca di jurnal-jurnal atau artikel, kebanyakan muncul istilah-istilah itu. Nah, hubungannya dengan PLS ini apa? Nah, PLS, PLS ini sebenarnya adalah metode yang advance yang gabungan dari dua ini, faktor analisis dan regression itu sendiri. Tapi dilakukan secara simultan atau bersamaan. Bedanya dengan kalau pakai SPSS apa? Harus dikerjakan satu-satu, fitnya ribetnya. Apalagi masalahnya kalau pakai SPSS, ada meregresi, multiple regression.
Masalahnya adalah ketika variabel dependent yang terikat tadi lebih dari satu, karena itu harus mengujinya ulang lagi. Kan masih ingat ya rumus fungsi ya? Karena ini statistik dia banyak ini hal seperti ini. Kita harus ulang lagi. Kenapa? Karena Y sama dengan AX sama BX sama C sama ini ya seterusnya. Yang dependent itu kan Y. Itu Y1, Y2, Y3. Y, Y1 nggak bisa. Regresi tidak mampu, makanya muncul perkembangan metode statistik yang muncul. Set, PLS, partial square namanya. Karena statistik itu juga sangat dinamis, dia lama-lama berkembang. Saya masuk ke sini sedikit, analisis multivariat mengingatkan saja ya. Lama-lama. Dia aplikasi metode statistik untuk analisis variabel secara simultan. Serentak. Itu analisis multivariat. Saya ingin kalian belajar itu di statistik ekonomi dan bisnis ya. Cuman kadang-kadang masalahnya di mahasiswa S1 khususnya, kita cenderung mengabaikan mata kuliah itu. Karena dia sudah ada dalam matematika dan statistik ini, kita kadang nggak pay attention, nggak memberikan perhatian lebih kepada dia lah. Misalnya mesti selesai C jadi itu, C alhamdulillah, A alhamdulillah bernama. Tapi kita lupa bahwa mata kuliah ini sebenarnya itu kan kita pakai jauh ke depan, beberapa semester kemudian, khususnya ketika mengerjakan skripsi. Ketika mengerjakan skripsi, Anda mulai misal, kok saya nggak pernah diajarin ini ya? Ini dalam lagi. Dulu pernah baca pada ada buka lagi bahan mata kuliah dari statistik. Ternyata ada. Ketika ujian itu yang jadi batu sambungan tuh, tapi gagal. Jadi gagal banyak orang. Ketika statistik sebenarnya itu cuma apa ya? Cuma angka perikilan aja kecil satu ditanya. Ini apa nggak tahu. Ketika kita coba pahami, ini sebenarnya sederhana sekali. Sederhana sekali. Oh itu apa itu dependennya. Kemudian AX misalnya itu ya I1 X1 variabel independen ya, kemudian terus jelas satu. Apalagi bicara square itu kan jumlah atau apa seberapa kuat model yang kita bangun memprediksi variabel Y. Misalnya ada variabel X1 dan variabel Y, ada prediksi dengan tiga variabel independen ini. Itu sebenarnya memprediksi berapa persen si Y ini. Yang paling mudah itu saya tarik ke ekonomi aja. Misalnya satu indeks kualitas itu dan tingkat pendapatan itu masih digunakan konsumsi pemerintah dan seterusnya. Nah, kalau kita menghitung belanja pemerintah, itu aja pengaruhnya berapa banyak tuh. Tapi ketika bangun model, kita hanya masukkan 2 atau 3 saja. Nah, 3 ini berapa kuat yang memprediksi Y ini? Berarti itu aja. Itu konsep R square. Ketika saya masukkan variabel ini, berapa persen dia mampu memprediksi si dependent ini? Karena sebenarnya ada jutaan variabel. Ada jutaan variabel yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan kita coba prediksi 2 atau 1 atau 5 menggunakan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Kita nggak menggunakan. Tapi ketika dituliskan bentuk rumus itu menjadi setan sekali deh, Bapak. Setan maksudnya. Wah, maksudnya sebenarnya. Soalnya begitu ya kuncinya, kalimat. Itu menjadi angka itu pusing. Itu ketika kita paham konsepnya, itu sederhana itu. Kenaikan harga komoditas apa saja pengaruhnya? Itu kan bisa kita prediksi. Ada banyak sekali. Nah, yang dimasukkan hanya 3. Sisanya apa? Sisanya kan pernah baca nggak? Ditampung oleh alfa. Alfa itu adalah variabel di luar model, benar ya? Nah itu dia yang nampung tuh. Tanya. Alfa itu yang jadi
penampung variabel selain independen yang kita masukkan. Nah, semudah itu sebenarnya. Itu kita nggak mau tahu, akhirnya kita tambah nggak tahu. Jadi coba Anda sekali-sekali cari tahu. Karena paham, oh ternyata ini ya. Nah, ada dua tujuan penggunaannya. Yang pertama itu untuk mengkonfirmasi, yang kedua itu ada untuk mengeksplorasi. Kalau merujuk ke definisi ya research, riset, mengulang kembali. Tapi kita lebih sering mengkonfirmasi. Karena kalau mengeksplorasi penemuan itu invention namanya. Invention penemuan. Kita kalau lebih ya banyak di research, mencari ulang, kemudian mencoba mengkonfirmasi benar nggak sih sebenarnya si A ini bilang kayak gini. Oh benar nggak sih sebenarnya service quality itu ada 5 yang membangun dimensinya itu. Dan itu yang diulang selama tahun sampai akhirnya dia menjadi teori yang sangat kuat. Itu pekerjaan utama kita sebagai orang mengkonfirmasi teori. Karena ini teori yang dikuburkan. Kenapa? Karena dia tidak valid. Karena temuan lain yang itu berkebalikan dari teori itu sendiri. Itu yang jadi hasilnya nanti. Oke. Ini untuk mengingatkan saja. Kemudian kita lihat ya. Teknik multivariat itu sudah berkembang sedemikian rupa. Seperti tadi saya share aja. Generasi pertama itu yang saya sebutkan tadi di awal, ada music master, kemudian ada faktor analisis maupun confirmatory factor analysis, kemudian ada multidimensional scaling, kemudian yang untuk konfirmatory itu ANOVA, itu varian varian. Setelah itu ada regresi berganda atau multiple regresi yang telah kita baca. Kemudian ada regresi logis, regression. Itu semuanya sebenarnya sudah ada kan statistik, tapi saya mengingatkan saja. Ternyata ada ini. Nah, yang saya singgung tadi, ternyata di perkembangannya statistik yang lama itu kaku sekali. Misalnya kalau Anda pakai regresi itu, Bapak Ibu dosen mungkin juga ingat bahwa ketika melakukan regresi itu yang paling sentuh plastik. Di KPU normalitasnya dia multiple, dia hetero apalagi semuanya. Dan itu akhirnya menjadi sandungan tersendiri ketika kita meneliti. Susah. Kalau tidak terpenuhi asumsi plastik nggak bisa lanjut uji, benar ya? Salah itu. Apalagi normalitas, khususnya penelitian keberlakuan yang saya bilang tadi. Penelitian keberlakuan, data keberlakuan itu nggak pernah normal. Pasti ada skala ekstrim, contoh mengukur kepuasan pelanggan pasti di marketing. Kepuasan saya bisa disamakan dengan kepuasan Pak Iman. Tapi jika peneliti ada paksa kan ya, masih skor. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya bisa belanja satu permakan misalnya. Karena cuma melihat dia mewah aja saya sudah suka. Ditanya apakah terpuas yang bisa terima. Tapi Pak Liman dia biasa di kota besar misalnya. Dan permakan kok gini aja dia jawab. Wah. Normal kan? Enggak, kenapa? Parameter ukur yang saya gunakan dengan Pak itu beda. Tapi kita paksakan dia masuk ke bagian-bagian tertentu. Akhirnya ketika kita menggunakan metode yang generasi pertama ini, waktu sandungan yang tadi itu muncul. Tidak normal. Tidak normal kita harus ngapain? Kumpul data lagi. Itu permasalahan yang muncul. Khususnya di regresi. Karena kalau Anda baca buku statistik Gujarati misalnya, dia bilang kalau di ekonomi Gujarati ya, kitab statistiknya itu tebal sekali. Bilangnya gini, model regresi itu yang dia harus memenuhi istilahnya itu BLUE, BLUE, base linear and base estimator. Yang terbaik, sementara model penerapan ada. Tapi kalau model statistik yang sifatnya datanya data pasti seperti data rasio,
data keuangan itu memang pasti memenuhi, pasti terpenuhi. Tapi kalau kita khususnya orang bisnis manajemen itu keperlakuan mungkin nggak akan pernah menemukan data yang normal. Apalagi banyak di Indonesia khususnya yang kita itu yang beragam orangnya. Kalau yang orang Padang, juga orang Padang beda. Orang Padang mungkin mirip-mirip. Jika ditanya satu hal, jangan pasti kita. Tapi dipaksa masuk ke skala tertentu. Itu permasalahannya. Akhirnya muncullah metode generasi kedua yang mencoba untuk mengatasi bukannya membypass ya, tapi memberikan justifikasi bahwa yang namanya asumsi klasik itu tidak itu perannya yang dilakukan. Jadi ini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, saya masuk ke generasi kedua aja karena tujuan kita cari informasi. Structural equation modeling. Kalau ditanya apa sih SEM itu, sebenarnya digabungan dari dua metode, satu faktor analisis yang kemudian masuk ke regression. Ini usah takut, usah bingung apa sih itu? Oh iya, sebenarnya digabungan dari dua itu. Tapi dia memiliki kemampuan lebih. Apa saya kemampuan dia mengakomodir model yang luas, dependennya banyak. Kemudian dia mengabaikan situasi sampelnya tidak harus terlalu besar dan sebagainya. Nah, kelebihannya apa? Mampu unit yang kompleks dan simultan tadi. Kemudian ini yang jadi sorotan juga. Mampu menganalisis variabel yang tidak dapat diukur langsung. Variabel yang tidak dapat diukur langsung. Contohnya kepuasan saya tadi itu. Kan kita nggak bisa ukur langsung kepuasan. Makanya harus diturunkan. Khususnya untuk penelitian keberlakuan ya, atau behavioral. Dia mampu menganalisis variabel yang tidak dapat diukur langsung atau unobserved variable. Variabel yang sebenarnya itu susah mengukurnya. Susah sekali untuk diukur atau kalau diukur itu nggak standar. Contohnya kepuasan tadi. Oke, misalnya lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi. Oke. Tadi sudah saya sebutkan sebenarnya mengapa SEM itu pertanyaan terbesarnya. Kenapa saya besar? Terus sekarang sendirinya juga saya baru sebagai sederhana. Tentu ada di singgung itu. Metode generasi pertama tadi itu dia banyak kekurangan. Akhirnya riset kita itu kadang-kadang kesimpulannya biasa. Kita memaksakan mengolah data yang seharusnya itu rasio, tapi kita pakai skala yang lebih rendah. Dari ukuran skala, mudah-mudahan masih ingat juga. Ada 4 nominal, ordinal, internal, interval rasio. Jika tadi itu noid, kalau yang tadi itu kan nominal, setelah itu ordinal, interval rasio. Pak, kalau skala lingkar kita Pak, lingkar itu hanya jenis skala. Tapi kalau untuk ukuran ada 4 ini. Yang skala lingkar itu sebenarnya dia hanyalah skala ordinal, tapi diperlakukan sebagai interval. Rasio apa? Rasio itu nilai absolutnya ada, nolnya ada. Contoh suhu udara itu nolnya ada, uang nolnya ada, rekening kita bisa nol kan? Bisa. Jadi dia punya nilai nol minimum. Oke, mengapa metode yang lama itu rigid kaku sekali, termasuk presentasi sangat kaku, harus gini harus gitu dulu. Kalau kamu senang kali cara ngobatin asumsi klasik apa itu yang harus diutarkan. Sementara saya dapat sampaikan. Walaupun bagi sebagian orang bilang, ya, tapi kelemahannya kan itu. Tapi ada sebagian orang justru itu kekuatannya saya. Nah, sampai kapanpun ini sampai sebarang muda kata orang nggak akan selesai perdebatan. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Kita ambil positifnya saja. Kemudian regresi atau metode yang lama itu tidak dapat melakukan analisa dengan variabel dependen lebih dari satu.
Kalau sudah lebih dari satu variabel dependennya, Anda harus mengulang lagi regresi. Ulang lagi modelnya, karena sudah tuliskan itu di penelitiannya, deskripsinya. Model penelitian ini Y sama dengan A tambah B, S1, seterusnya. Ketika Y ditambah, Anda harus bikin lagi rumusnya di bawah. Dan seterusnya. Kalau Anda mau menggunakan 3, berapa kali pengujian yang sudah dilakukan dengan menggunakan SPSS? Oke, sementara saya dapat melakukan itu, dia lebih dari satu mampu. Itulah yang digunakan. Yang ketiga, tidak dapat memberikan gambaran pengaruh langsung dan tidak langsung. Sementara saya dapat memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung ini terkait dengan mediasi atau intervensi yang dibilang itu tadi. Ternyata ada variabel yang sebenarnya itu dia tidak langsung berhubungan, ada perantaranya di tengahnya. Namanya variabel mediasi. Saya tidak mempelajari mediasi dulu. Ternyata ada di tengah yang mempengaruhi. Contohnya, kalau di manajemen sumber daya manusia, turnover intention nama variabelnya. Niat untuk mengundurkan diri. Kenapa seseorang niat untuk mengundurkan diri? Karena ketidakpuasan kerja. Dia tidak puas dengan pekerjaan, dia mundur. Apakah sederhana itu? Ketika Anda tidak puas, Anda mundur aja langsung. Tentu ada yang memicu Anda tidak puas ya. Nah, kita bisa di belakangnya lagi. Makanya sebenarnya ketidakpuasan itu di tengah ya. Kita nggak bisa juga skip yang di tengah ini. Kepuasan kerja ini. Oh misalnya kondisi lingkungan akhirnya berujung kepada pengunduran diri. Apakah mungkin? Ini apa kantor misalnya? Saya suka kantornya, saya mundur aja lah. Kalau tiba-tiba kayak gitu di dunia. Ada kerjaan suatu saat. Pak saya lihat kantor ini aromanya nggak enak, sedap kayak ada makhluk astral. Maka dari itu saya mundur saja dari sini. Nah, tidak puas dulu dia. Kantor saya kayak gini, nggak puas, harusnya kantor itu nggak kayak gini. Baru setelah itu dia muncul niat untuk mundur. Nah, itu yang dinamakan dengan variabel mediasi. Ada hal yang sebenarnya kita abaikan di tengahnya. Kita nggak bisa lompat langsung ke kesimpulan. Itu yang maksudnya variabel tadi. Nah, dia ada pengaruh langsung, kalau XP itu langsung. Kalau dia ada mediasi ya, pengaruh tidak langsung. Jadi step ada 2 yang terjadi. Yang pertama itu namanya PLS, untuk partial least square. Partial least square. Kalau dari sisi karakteristik, tujuannya adalah untuk memprediksi. Lagi ya, saya bilang karena tadi di buku juga bahwa tidak selamanya alat ukur itu alat analisis itu sembarangan digunakan. Saya setuju sekali dengan itu. Jadi kita menggunakan alat analisis dan software itu sesuai dengan kebutuhan. Dosen saya dulu pernah bilang kayak gini. Kita itu harus selalu menggunakan alat yang pas sesuai dengan kebutuhan kita. Kita meneliti. Kalau ketika dia selesai dengan regresi biasa, kenapa harus pakai CPLS? Dia bilang, kenapa sih harus CPLS? Mentang-mentang baru sama CPLS terus? Enggak, itu juga. Analoginya seperti ini. Baik semuanya. Dosen saya itu menganalogikan seperti ini. Ketika kita ingin masak, ada proses seperti itu tahu. Potong bawang. Potong bawang itu tentu perlu tajam. Potong bawang pakai apa tuh? Pakai pisau. Pedang samurai itu dengan tajam itu kan? Kalau Anda potong bawang pakai samurai gimana? Bisa. Cuma digalak orang kaki kejaman. Potong bawang itu pegang dulu sepanjang kaki. Orang tempat itu. Nah itu analoginya. Kalau dia selesai dengan pisau, kenapa pakai yang bisa? Apalagi saya chainsaw, lah. Tajam aja dipotong kayunya potong kan? Bisa nih potong bawang. Bisa aja. Kan hancur juga tujuan potong kan buat hancurin. Akhirnya kita harus paham bahwa alat itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang mengendalikan alat.
gunakanlah alat analisis yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Kuncinya di situ dulu. Jadi next time kalau orang misalnya kamu pakai LPLS, ya kalau modelnya cuma variable X dan Y nggak ada, kenapa harus pakai LPLS? Kalau nggak ada urgensinya sejauh itu ya nggak harus Anda pakai. Kenapa harus begitu? Selesai dengan regresi aja misalnya sudah. Oke, karakteristik untuk PLS dia tujuannya untuk prediksi khususnya untuk sesuatu hal yang sebenarnya landasan teorinya itu belum terlalu kuat. Landasan teori itu belum kuat. Jadi ada model dan dugaan. Oh ternyata variabel ini kayaknya berhubungan deh, tapi teorinya yang belum kuat. Itu baru kita gunakan. Kemudian basisnya variasi statistik jauh. Nggak akan terdalam ini, kita langsung konsumsi saja. Asumsi statistiknya dalam parametrik, sampelnya PLS tidak perlu besar, cukupnya saja. Nanti di bagian selanjutnya. Kemudian softwarenya apa saja nih? Banyak jenis software PLS. Jadi PLS itu metode, softwarenya ada banyak. Yang pertama itu namanya Smart PLS, yang kedua itu ada Word PLS, ada PLS Graph, kemudian ada Visual PLS. Terserah kamu pakai yang mana. Tapi cara makainya beda-beda. Nah, yang sering digunakan atau yang common sekali digunakan di Indonesia, sekarang itu maksudnya apa ini? Yang sering dan umum sekali. Yang kedua Pak, Word PLS. Itu hanya software sekali lagi. Metode statistik sama aja. Oke. Kalau yang kedua itu jenisnya namanya covariance based CP-SEM. CP-SEM itu karakteristiknya gimana? Tujuannya untuk mengkonfirmasi teori, untuk mengkonfirmasi. Kemudian di basisnya covariance atau ada statistiknya di parametrik. Kemudian sampelnya besar. Sampelnya apa? Jumlah datanya perlu besar. Software contohnya Pak yang sering ada dengar Amos, yaitu Listrel. Untuk orang yang lagi ngambil studi doktoral, kalau dia ingin uji teori biasanya menggunakan ini, menggunakan Amos atau Listrel umumnya, karena sifatnya untuk menguji teori. Ini untuk gambaran saja biar tahu saya tarik dari mana sih kok sel PLS. Berikutnya itu adalah sel PLS, dia bagian dari SEM, makanya saya bilangnya SEM PLS ya. Ya akrab aja dengan kita semuanya. Jadi PLS bisa lain juga ada. Lebih spesifik. Plural equation modeling, partial least squares atau SEM PLS. Nah, PLS ini dikembangkan sebagai alternatif pemodelan persamaan struktural yang dasar teorinya lemah. Jadi ketika dasar teorinya lemah, kita bisa gunakan SEM PLS ini sebagai alternatif untuk pengujian. Tolong ingat, untuk membangun sebuah model itu harus dilandasi teori atau logika umum. Peneliti itu harus ada semua landasannya. Contoh, sebenarnya bisa aja jumlah atau tingkat kelahiran anak kucing bisa dikaitkan dengan kondisi cuaca. Kan sama-sama variabel. Bisa, tapi buat apa? Makanya untuk membangun model kita butuh landasan teori. Sama membangun deskripsi, tesis dan seterusnya, semuanya kan dimulai dari seluruh. Bab 1 pendahuluan latar belakang, bab 2 teori. Kenapa di bab 2 di teori? Karena di bab 1 sudah cerita masalah rumusan masalah penelitian atau riset sekian. Teorinya lemah, kemudian sebagai informasi teori dan merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya untuk pengembangan teori bersama. Hanya ada definisi hubungannya tidak antara variabel A dan B. Begitu dikaji, Anda bisa kembangkan itu ya analisis persamaan dan kemudian di sini mungkin akan ada bicara, tapi tidak akan terlalu banyak semua. Kita di basic dulu ya. Karena
Nah, pemahaman dasar itu jadi segalanya, setiap hal. Indikator variabel laten yang unobserved variable tadi itu sering juga disebut dengan latent variable atau variabel yang tidak bisa diamati langsung. Ada dua jenis modelnya, ada reflektif atau formatif yang dibuat oleh disebut. Laten pencerminan dari indikator itu reflektif. Kalau disusun dia itu formatif, ya kan ada penggambarannya di bawah. Nah, step selanjutnya itu kita harus mengakrabkan diri dengan istilah-istilah yang akan muncul ketika Anda mengolah data atau menggunakan CPNS ini. Yang pertama itu adalah construct exogen. Construct exogen. Construct exogen itu adalah variabel yang tidak diprediksi oleh variabel lain. Variabel yang tidak diprediksi oleh variabel lain yang terdapat di dalam model. Nanti akan ada gambarnya setelah ini. Saya fokuskan ke istilahnya dulu ya, semuanya biar kita akrab dulu. Yang kedua, construct endogen. Faktor yang diprediksi oleh beberapa construct. Berarti kalau kita samakan dengan istilah tadi, construct exogen itu adalah independent. Construct endogen itu adalah dependent. Construct exogen contohnya adalah X. Endogen Y. Terserah menggunakan yang mana istilahnya karena banyak sekali istilah yang muncul. Kemudian tadi saya sudah singgung juga latent variable. Latent variable adalah variabel yang nilai kuantitatifnya tidak dapat diketahui secara tampak. Contohnya kepuasan pelanggan tadi itu, atau service quality itu tadi. Kualitas pelayanan itu yang menentukan ada 5 kata para ulama. Nah, yang 5 itu ketika dimasukkan baru kita bisa bilang service quality. Kalau salah satunya dihilangkan, kita belum bisa bilang service quality. Oke, yang di bawahnya adalah observed variable atau indikator. Nah, karena latent variable ini tidak dapat dilihat secara langsung, maka dimunculkanlah indikator atau variabel yang teramati. Kita mengamati variabel yang tidak teramati secara langsung dengan melalui variabel yang teramati, indikator. Nah, untuk lebih pahamnya di gambar berikut, kelihatan nggak? Bisa ya, lihat ya. Mencium. Yang ini exogen. Ya dia lampunya sendiri yang bikin jelas sebenarnya. Nah, exogen itu yang bagian ini nih, Bapak Ibu semuanya, yang tidak terkena ujung panah, biar gampang diingat ya. Kalau dia nggak kena ujung panah, dia kalau tidak kena ujung panah. Kalau kena ujung panah, nih yang dua ini, kan kena dari sini ya, dia endogen. Yang di atas kok endogen juga Pak, karena dia kena. Itu, biar gampang ingatnya. Bagian ini variabel laten, variabel laten. Dia tidak teramati secara langsung, makanya muncul indikator yang kuning-kuning di atasnya ini. Itu adalah observed variable. Ketika nilai kepuasan apa saja mendukung kepuasan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang teramati, kemudian dia membentuk variabel ini. Ada pertanyaan sejauh ini? Bisa dipahami? Yang di belakang juga. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjut.
Ini yang saya bilang tadi, indikator reflektif dan formatif. Kalau ini cara mengingatnya berarti formatif itu ya, arah panah saja. Kalau reflektif itu dari variabel latennya ke indikator. Kita mencerminkan variabel ini dari indikator 1, 2, 3. Kalau bilang kepuasan dicerminkan dari apa saja, tempatnya, pencahayaannya, apalagi keramahan orangnya misalnya. Akhirnya ini yang mencerminkan variabel yang dimaksud tadi. Kebalikannya, formatif. Indikatorlah yang membangun sebuah variabel, laten variabel itu sendiri. Jadi ketika panahnya dari indikator menghadap ke sini, kan beda ya. Ini berarti yang ini membantu variabel. Ketika salah satunya hilang, berarti dia bukan variabel yang sama lagi. Contohnya apa? Yang saya bilang tadi. Dulu. Nah, ini kualitas pelayanan tadi formatif ya. Itu membentuk kualitas pelayanan itu dibentuk oleh 5 dimensi: tangibility, reliability, responsiveness, empathy, dan assurance. Jika salah satu ini dihilangkan, itu bukan kualitas pelayanan lagi. Itu bukan barang yang sama lagi. Kenapa? Karena membentuk service quality jadi mati. Kalau kita hapus salah satu, dia bukan service quality lagi. Simpelnya itu biar cepat paham aja. Oke, dibentuk. Ketika dihilangkan salah satu, manusia aja ya. Ketika dihilangkan kepala itu, apakah masih manusia namanya? Jasad namanya. Berubah menjadi jasad. Hilangkan kepalanya, bukan manusia, jadi sudah jasad. Jadi bukan ini ketika dihilangkan sesuatu itu bukan barang yang sama lagi. Mobil ketika kita hilangkan mesinnya itu bukan mobil, tapi bodi atau rangka mobil saja. Itu untuk formatif. Hanya saya bold di sini nanti dibaca aja, menghilangkan sampai indikator berakibat berupa makna dan variabel itu sendiri. Kita akan menghilangkan maknanya. Balik ke belakang. Reflektif. Nah ini yang sering sekali digunakan kalau untuk tahap awal mahasiswa mungkin kita bicara di sini dulu saja. Nggak usah bicara dulu. Kalau mau mendalami, alhamdulillah. Tapi kalau Anda mau cari-carikan saja, kita bicara di reflektif dulu. Nah, contohnya apa nih? Ada yang berkaitan dengan sikap atau niat membeli, expectation dari masyarakat. Niat membeli itu apa saja sih yang mempengaruhinya? Kan banyak penelitian itu walaupun judulnya disebut decision, repeat buying kan itu. Kemudian mengukurnya mungkin dipakai kayak skala yang sering digunakan lingkar itu, good, bad, like, dislike, favorable, tidak setuju, sangat puas, sangat tidak puas. Niat membeli mungkin diukur dengan ukuran subjektif, likely, mungkin nggak ada membeli berulang di sini, mungkin dari sangat tidak mungkin, cukup mungkin, sangat mungkin. Reflektif. Kebanyakan variabel yang kita gunakan di penelitian kalau mahasiswa baca artikel jurnal atau skripsi orang lain, tapi aku mendapat di internet misalnya, gunakan sering ini variabel yang seperti ini. Nah, kalau advance mungkin sudah bicara fisik dan formatif secara bersamaan. Apa saja? Ini sampel size. Nah, di dalam menentukan sampel, kalau Anda biasanya pas regresi kan harus ada rumus dan seterusnya ya. Yang sering digunakan itu sloping. Sloping itu bentukan sampel. Turunkan dari populasi yang jumlahnya segini. Itu menurut sloping dengan sama ini, akhirnya ditemukan jumlah sampel minimum yang diperoleh adalah segini. Sloping yang paling walaupun ada yang lebih kuat juga dalam sloping ya.
Ada juga yang tidak menggunakan rumus, istilahnya itu rule of thumb, aturan jempol. Aturan jempol ini gimana? Di sini dari referensi tadi. Aturan jempolnya apa? Kalau di CPLS, rule of thumb-nya adalah kalau indikatornya formatif, 10 kali jumlah indikator formatif. Kalau kita bicara, jadi kalau Anda menggunakan service quality tadi, berapa indikatornya cuma ya? 50 untuk satu parabol itu. Atau kalau dia modelnya biasa aja 10 kali jumlah yang mengarah pada model struktural. Nah, ada berapa panah di situ? 3 ya. Nah, itu dikali 10, dan 30 misalnya. Itu rule yang kedua. Yang ketiga, nih, sebelumnya yang sampel size tadi nih. Sampel size ada yang cukup bilang 30 sampai 50 untuk sampel itu sudah cukup. Cukup. Harus 100 lagi ya. 30 sampai 50 itu cukup. Walaupun sebenarnya lebih banyak lebih baik. Kita mau tambah nih. Cukupnya ya. Mau sama yang banyak. 10 kali jumlah indikator formatif. Ya. Jadi misalnya kalau kita tadi kualitas layanan. Berarti kan kalau kualitas layanan Tera kan? Tera. Berarti sampelnya kita itu 10 kali indikator ini, saya ada 5 nih. Oke. Oh, bukan variabelnya ya berarti. Maksud saya kalau misalnya kita jadikan si Tera itu variabel. Misalnya iya gitu. Berarti kan kalau kualitas pelayanan berarti kita masing-masingnya jadi variabel gitu. Ada yang seperti itu. Iya, kalau diperlakukan seperti itu bisa ya. Nanti itu kita bicara di second order construct namanya Bu. Oh gitu. Berarti sampel terus size order itu ini basic. Oh. Nanti saya nanti masuk itu. Berarti ini indikator. Berarti kualitas layanannya dianggap satu variabel aja. Iya. Jangan kita hitung kali. Ada berapa variabel misalnya ada hitung indikatornya kali 10. Kayak gitu aja. Tergantung literatur mana yang kita gunakan karena untuk sampel ini ada banyak sekali referensi yang saya gunakan. Karena kitanya aja yang mau persulit. Jadi harus kayak gini enggak? Ada justifikasi lain dari penelitian lainnya. Oh ternyata di itu. Penelitian seperti itu juga harus harus ini harus itu. Kenapa harus gini? Enggak tahu. Biasanya kayak gini. Padahal enggak. Semuanya ada jawaban. Kata kuncinya ketika membuat riset itu adalah semuanya harus ada justifikasi. Anda yang mahasiswa, kita mau lulus ujian skripsi, itu sebenarnya uji generasi skripsi. Justifikasi Anda ketika menyatakan suatu hal betul atau tidak, buktinya mana? Semuanya harus ada justifikasi. Nggak bisa kita ngomong bicara A misalnya, tapi nggak ada dasarnya. Itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika sidang. Karena kan aku pas sidang, kenapa kamu bilang ini? Referensinya mana? Aku hilang tuh yang hal ini. Biasa kayak gitu. Nah, metode pengujian yang hari ini kita praktekkan juga. Ada 2 model. Ada model direct, uji langsung. Variable X itu variable Y. Variable X itu variable Y itu direct model namanya. Karena kita langsung saja hubungkan satu variable X oke, Y oke, misalnya atau X, Y, independent. Itu model direct. Yang kedua itu model indirect atau PET. Menguji hubungan variable X dan Y oleh variable X. Itu direct model. Oke, contohkan tadi. Terutama retention atau dia untuk mundur itu kan ketidakpuasan kerja awal yang mendorongnya. Tapi yang mendorong ketidakpuasan kerja itu juga ada. Apa? Banyak ya. Mungkin kita munculkan. Jadi model ini nggak langsung. Ada di tengahnya dulu namanya variable mediasi. Ujiannya ada 2, kemudian ini kita masuk ini sedikit merancang model penelitian. Merancang model penelitian di CPLS ini ada 2 tahap. Yang pertama itu inner model, yang kedua itu outer model.
inner model atau measurement model. Sama aja itu. Kalau di ada baca jurnal itu ya, ketemu apa itu measurement model itu sama aja inner model atau model ukuran. Ini yang saya bilang dengan faktor analisis. Pada tahapan ini sebenarnya mirip dengan faktor analisis. Kita coba menguji validitas dari instrumen yang kita gunakan. Pengukurannya sudah selesai belum? Sudah masuk saja ke variabel yang seharusnya. Oke, tidak model. Pada STEM perancangan model berbasis teori itu selalu kita ingat semuanya baik kita semuanya akademik. Untuk merancang sebuah model itu dimulai dari teori dulu. Teori yang kuat harus ada teori nggak? Kalau nggak bisa. Kalau mau mengembangkan boleh-boleh saja. Kita ingat. Kalau kita sudah mengenal level kita sudah. Kalau di mahasiswa kan yang ditanya juga usah itu gap yang latar belakang. Latar belakang itu kan ada dua tuh, theoretical gap sama contextual gap. Permasalahan dari sisi teori, kemudian ada permasalahan dari sisi konteksnya. Jadi kan muncul nggak salah satu. Karena kita bicara penulisan ilmiah ya, ada permasalahan kita temukan ya berarti ada jawaban di teorinya atau ada teori yang membelakang mendasari itu semuanya. Oke, apalagi seperti empiris, kemudian analogi, normatif, dan mereka bisa kemudian rasional. Kemudian contoh jumlah pelajaran anak kecil dengan curah hujan misalnya itu nggak rasional, ada hubungannya sama sekali. Atau minat orang untuk berinvestasi di pasar saham dengan jumlah kendaraan yang lewat di jalur ini. Ada itu nggak masuk akal, nggak rasional. Jadi semuanya harus ada dasarnya. Nah, kalian bisa eksplorasi mengenai konteks. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah merancang outer model. Kalau tadi inner model itu measurement, kalau outer model ini struktural model atau model struktural. Nah, sama aja dasarnya teori, kemudian penelitian empiris, kemudian rasional. Ini bicara informatif juga. Mungkin kita masuk ke satu juga, saya akan di level basic dulu saya. Next, Pak. Nah, tahapan analisis model struktural di STEM itu sebenarnya 3. Kita baca saja untuk kelihatan yang pertama itu analisa outer model untuk memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan indikator itu memang mengukur apa yang kita lakukan. Di sini akan banyak bicara validitas dan reliabilitas. Lihat ya konsep untuk ini validitas itu kan alatnya handal, mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur, reliable yang handal, yaitu mampu secara konsisten mengukur hal yang sama. Kalau valid, sahih nggak yang mengukur ini. Kalau contohnya validitas itu valid kalau untuk mengukur kita kan sehari-hari kayak gini nih. Bukit tinggi pada suara jarak 2 jam berapa? Bisa lebih tinggi. Makanya ukuran jarak bukit tinggi pada itu adalah kilometer. Kalau meter bisa, sentimeter bisa. Kita menggunakan alat ukur yang sahih. Oh sahih 1 kilometer di mana kurang lebih tinggi ya sama. Tapi kalau 1 jam maksudnya kondisinya gimana dulu ya? Itu satu waktu. Kita nggak mengukur waktu, kita berjarak. Valid ya ini. Anda ukuran misalnya per kilometer tadi 1 cm di sana, 1 cm di sini, 1 kilo sana sama 1 kilo sini. Diukur ke tempat yang berbeda-beda dia sama ini yang andal ya. Itu validitas dan reliabilitas. Oke, untuk inner model itu untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun itu robust istilahnya bahasanya. Berarti kalau bahasa umum itu kuat. Model yang kita bangun itu kuat. Kuat apa? Maksudnya kuat. Jadi dia mampu memprediksi apa yang kita bicarakan. Pada tahapan ini kita akan banyak mengkonfirmasi persamaan kita itu apakah sudah bagus atau belum menggunakan R-square misalnya. Kita akan menggunakan. Yang kedua apa? Goodness of fit.
indeks itu digunakan di sini. Oke. Yang terakhir itu uji hipotesis. Uji hipotesis kan standar ya. Nah, setelah ini lebih jelaskan. Oke Pak. Ini ada beberapa rule of thumb yang nanti bisa Anda gunakan di panduan ketika menulis penelitian. Nah, saya saringkan saja biar gampang diingat karena ini yang susah nih. Memang kita buka dulu berapa ya? Untuk measurement model atau counter model di indikator reflektif ada namanya convergent validity. Itu biasanya faktor Roni. Ya. Yang umumnya adalah idealnya 0,7. Kalau nilai skornya 0,7, kita indikatornya itu, jadi itu sudah bagus. Maka jadi di drop. Tapi ada penelitian dan referensi lain yang bilang 0,6 itu sudah dapat diterima. Karena kadang kita buang pertanyaan, tapi pertanyaannya cukup kita untuk mengukur satu konsep. Jadi kita nggak sembarangan mengkomentar pertanyaan. Apa sih bilang kayak gini? Karena di tahapan CPLS ini nanti ketika dicobakan ya, akan ada Anda membuang item yang tidak valid. Modelnya itu dimodifikasi supaya lebih kuat lagi. Nah, ada pertanyaannya ketika kita cek lagi, oh ternyata bagus kok, dia kurang tinggi. Itu penjelasan. APE terus 0,5, kemudian besar dari 0,5, commonality-nya juga 0,5 itu parameter yang digunakan untuk convergent validity. Itu discriminant validity itu cross-loading antara dia dengan variabel lainnya. Itu dilihat cross-loading-nya. Ada nggak dia mengukur lebih tinggi indikator ini mengukur variabel lain jadinya. Itu dia nggak valid. Yang reliabilitas apa? Ada teman-teman baca. Profil alpha besar dari mana? Ada komposit reliability itu ada nanti. Formatif menggunakan beberapa significant weight atau multi-collinearity. Sampai 10. Next Pak. Untuk inner model parameter yang umum digunakan itu adalah koefisien determinasi yang sebelah tadi harus kemampuan si model yang kita bangun itu memprediksi Y yang kita gunakan. Dependen yang kita pakai ini diprediksi oleh 3 ini misalnya. Berapa persen kuatnya 3 ini memprediksi itu? Simpelnya. Rule thumbnya kalau di buku utama misalnya Hare varian itu bilang ini R-square itu kan dalam bentuk persentase dibacanya ya 100%. Dalam penelitian sosial kalau sains misalnya itu bisa ya. Tapi kalau untuk penelitian sosial atau pemberlakuan yang saya bilang tadi, semuanya relatif ya. Gak akan mungkin sampai 100 gak pernah ada di dunia ini. Kita memprediksi nilainya itu 1,0 kalau dosen bilangnya kalau kamu penelitian nanti kamu harus belajar 1,0 temui saya minta kunci mobil sama rumah saya. Tapi nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin terjadi terusnya berarti ya, sampai hari ini belum ada yang minta mobil sama kunci rumahnya dia. Nggak mungkin. Semua hal itu pasti ada mempengaruhi. Itu hal kecil. Kita tidak akan mampu memprediksi itu. Itulah gunanya riset. Ini menggunakan variabel ini, itu menggunakan variabel lain yang untuk mengkaji ini. Sampai muncul variabel yang memprediksi si dependen ini tadi. Itu sebenarnya dari koefisien determinasi itu. Nah, di penelitian sosial ada yang bilang kayak gini. Sebenarnya untuk pemberlakuan 20% aja sebanyak 0,2 itu sudah cukup. 0,2. Kalau mau kayaknya misalnya 0,25 kan cukup baik. Karena sosial ada banyak sekali yang mengalami sebenarnya minat mahasiswa untuk mengerjakan skripsi bisa jadi variabel koefisien. 100 mahasiswa kerja skripsi ya jadi mahasiswa bagi kami. Apa yang dibutuhkan mahasiswa untuk tidak mengerjakan skripsi misalnya? Ada mood di dalamnya. Dalam mood apalagi emosi, ada uang, ada kecintaan, ada apalagi di dalamnya. Oke. Predictive relevance square untuk kemampuan dia untuk memprediksi relevansinya
perlokalnya selalu dirusak dari dulu. Robust model unit. Yang terakhir itu goodness of fit index atau GOF. Ini namanya aja goodness of fit index kebagusan atau kebaikan dari model ini cocok nggak sih sebenarnya? Karena masukin variabel ini cocok nggak dimasukin? Kalau nilainya besar dari 0,38 aja sudah bagus. Saya pernah menganalisis data tentang TPLS ini dimintai bantuan oleh kolega di jurusan manajemen. Itu dicoba bangun teori positif banyak variabel. Setelah dicoba, ternyata nggak ada yang bisa dipakai variabel itu dibuang semua. Memang cocok. Kunjung membaik ininya. Artinya sekali lagi teori yang Anda bangun di dalam model itu harus kuat. Cukup baik perhatikan. Kemudian kalau khususnya. Uji hipotesis ini ya di statistik, bandingkan dari tabel, berhitung besar, gantung apa yang Anda lakukan. Kalau 5% biasanya 1,9 dibandingkan. Apakah DST itu kita sudah besar dari 1,96. Berarti kalau besar dari 1,96 itu dosis diterima. Kemudian probabilitas ini p-value-nya harus kecil dari 0,05 kalau alfanya 5%. Bagus pun alfanya 1%. Itu temuan kita itu. Nah, belum masuk ke sesi berikutnya, karena ini sudah bisa lebih hipotesis, ya saya coba memilih mahasiswa aja. Bedanya, Anda berukur signifikan dari kalau pernah baca nggak artikel yang menyatakan ini berhubungan positif dengan ini? Ada dua positif itu maksudnya gimana? Berhubungan positif, berhubungan negatif misalnya. Kepuasan kerja berhubungan negatif dengan minat untuk mundur, itu kan PSDM. Semakin dia puas dengan pekerjaannya, semakin apa di berhubungan negatif, nanti semakin tidak minat dia untuk keluar dari kantor, karena dia menurunkan negatifnya. Makin tinggi nilai ini, makanya semakin paling yang positif ini. Kalau atmosfer atau pokok misalnya mendorong minat beli nggak? Itu positif atau negatif kalau secara teori? Semakin bagus tata pokok Anda, semakin mendorong orang untuk beli nggak? Secara teori kan itu hubungannya. Nggak mungkin yang menurunkan ya. Tambah ranca, kata itu tambah dan nyuruh kembali. Itu kan nggak masuk akal. Nah, kita harus secara apa kita juga harus karena ada hubungan nggak masuk akal. Tapi atau temuan kita sebaliknya kayak gitu. Jangan-jangan ada yang salah di konsep yang kita gunakan atau datanya sebenarnya ada balik. Nah, ini hati-hati ketika Anda membangun kursus ya, masih sering sekali terjadi, bahkan kita juga sering. Ketika uji yang itu yang sering jadi senjata utama saya biar dia rusak mental kita diuji, dirusak mental kita diuji. Nah, kamu mau lihat ada skalanya dibalik atau reverse scale. Dan pertanyaannya negatif dibalik. Biasanya mahasiswa itu nyuhajar juga, mahasiswa itu nyuji itu kan. Ternyata ada 2 atau 3 pertanyaan yang sifatnya itu pertanyaan konfirmasi dan dia dibalik skalanya. Contoh, apakah Anda puas dengan pelayanan kami? Itu kan dari puas sampai sangat puas ya. Ternyata pertanyaan di bawah dibalik. Apakah pelayanan kami belum baik? 1 sampai 5. Makin 5 tapi semakin belum baik dong. Anda harus balik dulu baru datanya. Karena mahasiswa sering ataupun bahkan kita di akademisi juga sering lupa dengan hal yang kayak gitu. Karena saking guru-gurunya pas pengen ngolah data lupa, terus hasilnya kebalik. Pas diolah kaget, loh kok ini hubungannya negatif? Ternyata dari skalanya aja udah kebalik ya pasti lah. Dia arahnya kan jadi nggak masuk akal. Itu berhubungan dengan error dalam penelitian ya. Saya nggak akan jauh bahas itu karena sebenarnya kita dalam tadi masih kuliah.
Tapi kita akan masuk ke sisi praktik saja biar gampang memahaminya. Kan kalau semakin saya berikan materi-materi kayaknya dia semakin tersesat lebih baik saja hari ini. Nah, kemarin saya tanya ke gimana? Awalnya saya ini peserta langsung install di laptop masing-masing. Kayaknya karena ini masih baru ya, saya nggak bisa paksakan di sesi awal untuk bagian praktik ini kita install dulu sama-sama aja. Oke, nah semuanya laptopnya sudah terhubung dengan internet. Nah ya, saya minta satu orang aja yang jadi, karena saya udah ada di laptop yang belum ada, jadi demonstrasi di depan. Apa yang harus dia? Ya, sudah saya mulai ya, Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang punya juga, bagi yang belum, tolong diikuti prosesnya satu. Pertama itu buka browser dan kemudian masukkan smartpls.com website-nya. Smartpls atau cari aja di Google smartpls, kemudian keluar website. Dulu aja sudah jaringan juga ya yang namanya sama downloadnya di nonton aja. Biar nanti Bapak Ibu teman-teman yang lain juga bisa share ke koleganya atau adik-adiknya yang memberikan skripsi juga ya. Makanya saya kemudian mempraktikkannya dari awal. Nah banyak karena orang nggak tahu untuk PLS itu dapatnya dari mana. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke website-nya itu, kalau sudah di situ sebenarnya yang terbaru itu PLS 3, tapi itu berbayar. Betul, berbayar. Memang harus melanggar setahun itu 2 juta lebih satu account. Itu kan bisa dibantu sanduan lagi. Makanya mereka masih berikan yang free. PLS ini, tapi Smart PLS versi 2 yang mana sebenarnya jauh sekali. Kalau kita mau yang lebih bagus ya pasti Smart PLS 3. Maka bayar mahal, cukup mahal lah. Kalau untuk pelanggan itu berapa kali sih kita pakai setahun. Kalau memang itu riset pun kalau dapat kita punya lulusnya kan penelitian setahun bisa 2 atau 1 ya. Untuk satu penelitian itu aja terus paling berapa bayar sama. Kita tentu kembali ke kemungkinan seperti itu, karena kita nggak bisa paksakan. Nah, Smart PLS 3 itu bisa di semua komputer baik Mac maupun Windows. Nah, kita akan pakai yang 2 karena itu free. Saya nggak kalau untuk yang software bajakan jangan tanya ke saya. Etis juga saya mengambil forum master. Itu kembali ke diri kita masing-masing jalan mau yang tidak saya cari. Jangan ke saya. Makanya paling Pak bisa share nggak? Ya, saya nggak berani saya kasih linknya aja. Saya coba cek juga maaf kita masih. Kalau ada urusannya ada. Saya nggak tahu cara cari. Oke. Paling atas. Kemudian kalau muncul review cookies saja, mau set juga silakan, tapi saya nggak beli review adalah bikin berat laptop kita semuanya. Karena itu jadi case dan nanti di dalam laptop di sampah yang bikin berat prosesornya kita. Nah,
ada menu di atas ya. Kemudian klik download. Kalau mau free trial yang ketiga ada 30 hari. Cuman saya bikin nih bilangnya. Dia free trial 30 hari. Kalau saya suruh Bapak Ibu pakai sekarang, saya mungkin untuk pas mengujinya beneran juga boleh dipakai. Kenapa? Kalau sudah Bapak Ibu pakai 30 hari yang free trial ini, setelah itu laptopnya nggak bisa lagi download VLS 3, harus yang berbayar lagi. Karena sistemnya itu dia melacak IP address dari laptop kita masing-masing. Kalau IP address-nya sudah pernah teregistrasi di database-nya mereka akan mau lagi di sini. Ini pakai beneran diajar. Dia mirip-mirip, misalnya belum masuk, coba dicek di step atau di ada yang masuk ke step. Belum ya? Karena dia versi kita akan mengirimkan esensinya ke lingkungan kita. Nanti kita baru bisa install. Gimana Ayu udah masuk? Ayo, belum? Masuk. Lisensinya. Nah, di bawah yang huruf dan angka itu ada download ya. Silakan di download. Nah, itu baru kita download. Sudah? Masih ada yang belum sampai di tahap lisensinya ke email? Terima kasih kan, kembali lagi ke emailnya. Buka lagi email kita, nanti setelah itu masuk email untuk lisensinya. Di refresh saja. Klik saja, masuk. Lagi download juga. Sudah selesai ya?